sahabat Pluter, dimanapun kalian berada, kali ini bertemu lagi di ngobrolin bisnis teman-teman. Nah, topik kita sekarang adalah pintar-pintar memilih batik teman-teman, karena ada beberapa batik yang mungkin harganya murah, ya mungkin lah nanti kita ceritakan ya teman-teman. Nanti diceritakan oleh pakar batiknya langsung teman-teman. Jadi kita kedatangan UMKM Kabupaten Buleleng, yaitu Iga Arts. Keren banget Iga Art. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung perkenalan ya sahabat UMKM. Silahkan perkenalan dulu Ibu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Mahardiani. Ibu Gusti Ayu Mahardani. Nah, gini Bu, biar kita akrab nih Bu, panggil siapa ya? Panggil Iga aja. Iga, enggak sopan saya nanti Bu. Iya, Iga aja. Ibu Iga ya? Iya. Oke, Ibu Iga. Jadi sahabat UMKM, sekarang kita kedatangan Ibu Iga. Ibu Iga ini, oke Bu, boleh nggak sedikit diceritakan tentang Ibu Iga? Mungkin dari umur, mungkin terus dari latar belakang Bu Iga, bisa disampaikan ini ke teman-teman UMKM biar nanti lebih kenal lagi dengan Ibu Iga. Ya, terima kasih. Saya lahir dan besarnya di Jakarta. Umur saya sekarang 55 tahun. Saya juga dulu kuliah di jurusan seni rupa, pendidikan seni rupa Undiksa tahun 88. Kebetulan saat saya buka usaha ini, kalau dibilang telat, ya dibilang telat juga. Karena setelah umur 55 tahun, baru saya mengenal fashion saya sendiri. Iya. Itu bener aja. Sih, bener sih. Ya aja Bu. Saya mengajar di SMK 1 Sukasade, di jurusan bengkel tekstil, DPK tekstil. Saya mengajar batik dan tenun. Batik tenun di sana. Yeah. Tapi menemukannya sudah berumur 55, baru kepikiran menemukan fashionnya. Kayak cocoknya tuh di mana? Punya usaha. Gitu. Sudah banyak usaha yang saya coba. Dari tamat kuliah saya juga sudah membatik, menyablon, cetak saring, bikin kaos, terus juga ya jualan sembako. Itu semua sudah saya jajaki dari saya masih gadis. Iya. Berarti ini karena Ibu mengajarkan batik ke gini, jadi kayaknya gini sih kalau saya berpikir, karena kan Ibu berpikir pensiun ya. Jadi biar ada kegiatan gitu ya. Ya, selain bukan masalah ada kegiatan, saya memang bercita-cita ingin memiliki suatu usaha yang nanti tuanya itu saya tetap bekerja. Saya tidak ingin tua itu diam gitu loh. Yeah. Saya ingin terus bekerja. Kebetulan terakhir tahun lalu saya mengikuti program pemerintah upskilling dan reskilling vokasi guru. Jadi guru-guru kejuruan yang punya keahlian dikirim ke Jogja, dilatih di sana, diperdalam ilmunya, dan dimagangkan di perusahaan. Kebetulan saya kena di perusahaan di daerah Pekalongan, batik Pekalongan, batik pesisir. Nah disitulah saya ditempa terus sampai ditantang sama pemimpin usahanya, ownernya. Ibu berapa tahun lagi pensiun? Wah, saya pensiunnya 5 tahun lagi. Masa nggak bisa buka usaha? Masa begini-begini? Nah dari situlah saya bengong. Kenapa saya nggak bisa ya? Beranilah coba. Dan saya mencobanya itu dengan modal dari sisa dari uang yang diberikan oleh pemerintah dari upskilling dan reskilling itu. Iya. Saya hanya bermodal 6 juta lah awal. Tapi nantilah kita spill penghasilannya Bu ya. Ya silakan. Ya itu dah. Saya hanya memiliki 2 pegawai, ya istilahnya 3 pegawai, mantan siswa saya sendiri. Suami saya pun saya manfaatkan untuk bekerja. Yaitu dia bertugas untuk bagian pewarnaan dan bagian pelorotan. Dan saya sendiri. Saya dari desain, dari nyanting juga sampai ke pewarnaan. Dari awal ya. Desain sampai finishing ya. Wah, keren banget tadi ceritanya Bu ya. Jadi mungkin selanjutnya nih Bu, apa yang mengantarkan Ibu Iga
untuk memilih kerajinan batik? Sebenarnya saya juga nggak tahu ya. Tenun pun saya suka. Rata-rata tuh secara otodidak. Memang waktu kuliah dulu, saya dikasih dasarnya, dasar membuat batik, dasar mencanting. Itu aja yang saya dapat. Tapi saya modal nekat. Cobalah membatik di atas kain-kain seperti kain pantai, kayak gitu-gitu. Itu saya membuat itu dulu awal di kaos. Terus saya jual ke bule-bule. Seperti itu awalnya saya waktu kuliah. Saya mencoba aja dasar-dasar saya bikin seperti itu. Udah stop tuh, sempat stop karena saya bekerja di mencari pekerjaan di Jakarta, di perusahaan tekstil di daerah Tangerang. Terus bosen, berhenti, ngelamar jadi guru. Gitu. Nah di situ saya dapat di bengkel tekstil. Dulu di bengkel keramik, saya pun pernah merasakan jadi guru keramik. Sebenarnya, karena kita seni rupa, semua seni diajarkan, jadinya harus bisa. Nah ini kan saya nggak tahu nih Bu, seni keramik itu seperti apa nih Bu? Seni keramik ya kita itu diajarkan cara pengolahan tanah, awal pengolahan tanah, tanah yang baik yang bagaimana. Setelah itu baru kita mengulen, melemeskan biar tidak ada oksigen masuk di dalam tanah. Baru kita membentuk, boleh membentuknya dengan tangan. Boleh juga kalau yang sudah bisa tentu dengan teknik putar. Itu ada tekniknya macam-macam. Oh iya, kayak banyak teknik ya. Oh berarti Ibu sempat juga melakukan praktek itu? Iya, saya hampir 3 bulan di Jogja itu berlatih keramik. Banyak. Itu tahun 2017 saya di pelatihan di Jogja. Di sana itu 3 bulan pertama pelatihan, terus balik lagi ke sekolah mempraktekkan, balik lagi ke Jogja. Dari dalam jangka setahun itu saya bisa 3-4 kali ke Jogja. Program pemerintah itu. Pemerintahannya. Iya. Oh iya. Tapi banyak ilmu juga yang didapetin Bu ya. Setelah itu fokus langsung ke batik. Jatuhnya lari ke batik. Sebelum batik saya tenun. Tenun dulu. Tenun. Otodidak saya belajar tenun karena waktu itu kebetulan saya sebagai guru pembimbing PKL siswa, saya kena ditenun. Jadi mau nggak mau jadi. Iya, mau nggak mau saya kan berkunjung ke perusahaan itu. Saya melihat, saya bertanya, boleh saya coba ke pemiliknya? Oh boleh Bu, silakan coba. Tapi nanti rusak, nggak apa-apa Bu. Silakan. Nyobalah saya di sana. Kok enak ya? Kok seneng ya? Kok enak ya gitu? Kayak ada coba. Nah kebetulan dapat rezeki, belilah itu alat satu awalnya gitu. Wah berapa mahal? Dulu itu saya beli sekitar 4.500.000. Tahun berapa Bu? Tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000, ya itulah 16, 17 itulah sekitar itu. Oh ya, ya oke lah masih harga lumayan juga, tetap lumayan juga harganya. Sekitar itu dah 4.500.000 saya beli satu mesin. Sekarang masih kepake Bu? Masih, tapi untuk sementara karena saya udah fokus ke batik, saya berhenti dulu sampai mencari siswa yang tamat nanti yang bisa tenun. Mencarikan tuannya. Itulah. Mengkerut siswanya itu yang sulit, mencari pekerja itu yang sulit. Anak-anak sekarang tuh sulit untuk mempertahankan tradisi. Benar itu Bu. Nah mungkin ini kan sahabat Pluters kan pasti pengen tahu nih Bu ya, karena sahabat Pluters penonton kita pun ada pun UMKM Bu. Nah sekarang kan kita sharing lah, ini mungkin ada beberapa bisnis atau pahit manisnya Ibu yang Ibu lewati nih, mungkin bisa diceritakan ke sahabat Pluters. Aduh, kalau pahitnya ya banyakan pahitnya kali ya. Mungkin Tuhan belum ngasih makmurmu nanti deh, suksesmu nanti gitu. Jadi kamu berjuang dulu gitu loh. Kayaknya itu sudah langkah-langkah itu sudah saya lalui terus. Waktu saya dari awal kuliah mencoba sudah, gagal jatuh coba lagi. Untungnya apa memang dari CEO atau dari bintang saya juga nggak tahu. Saya termasuk orang yang tidak putus asa, lanjut lagi, coba lagi, ada duit coba, nekat lagi, ada duit sedikit, beli lagi alat tenun. Saya sekarang punya 4 alat tenun dan perlengkapan yang kecil-kecilnya. Tapi walaupun belum dipraktekkan, saya memang memberikan pinjaman kepada sekolah dulu untuk dipakai untuk berlatih siswa, karena sekolah belum memiliki alat tenun itu. Jadi makanya saya stop untuk
ya istilahnya memproduksi tenun dulu karena nggak bisa bercabang lah kepala saya. Iya, istilahnya sambil menunggu Iya. ada yang meneruskan Iya, kan itu itu Bu dah. ya tenunnya. Seperti itu. Itu dah beratnya itu yang Ibu lewati mungkin dari ini kan kita sudah ke bisnis Ibu ya. Jadi mungkin ada hal yang mungkin misalnya mohon maaf kena tipu atau apa pernah lah mengalami hal seperti itu gitu. Kalau untuk kena tipu, saya jangan sampai lah. Dan tidak pernah hampir pokoknya jangan sampai lah, songkarnya jangan sampai. Iya, Cuman memang istilahnya gini, saya hanya bisa membuat, saya hanya bisa berkarya, tapi untuk bagian penjualan, marketing itu terus terang saya kurang bisa. Dan memang hampir tidak bisa lah istilahnya. Makanya saya butuh sebenarnya tenaga untuk membantu saya dalam marketing, dalam penjualan. Hanya itu sebenarnya. Saya lemah memang di situ, karena memang saya bukan jiwa saya ke sana. Iya. Saya hanya bisa berkarya, membuat gitu aja. Makanya saya karena sekarang ini ya bersyukurlah ada Plut. Iya. Plut yang membantu. Benar. Membantu memperkenalkan saya dengan orang-orang kreatif lah anak-anak muda sekarang. Saya bahagia loh, saya seneng Iya, banget. benar. Dari saya nggak bisa moto dengan menggunakan HP, foto hancur kayak apa, saya minta bantuan di Plut. Iya. Dan gitu saya dikasih pelatihan dari Plut. Pelatihannya seperti bagaimana cara menjual lewat online, marketing yang baik, yang benar. Nah disitulah saya dapat bantuannya. Wah. Nah sekarang dikit-dikit sudah mulai belajar. Ada berproses berarti Bu Iya. ya. Wih, keren. Kita terharu nih Bu. Terima kasih. Oke, jadi itulah kita lupakan yang pahit-pahit Bu ya. Iya. Ya, mungkin kita lanjut ke yang manis-manis sekarang. Jadi mungkin sudah ada sosial medianya Bu? Saya sosial medianya cuma di IG saja. IG Karena sekarang. memang terus maklum orang tahun dulu tidak mengenal teknologi yang berlebih. Benar. Kalau terlewat Harus banyak juga mengikuti. saya sulit juga mengikuti step by step ya. Inilah akan selalu berjalan lah istilah belajar Iya, lah saya. terus mengadaptasi. Iya. Itu siapa yang ngelola kalau boleh tahu Bu? Untuk IG-nya sekarang? IG-nya anak saya yang masih kuliah di Denpasar. Kadang-kadang anak saya yang SMA. Pokoknya dia yang masukin, saya datang, tolong di ini lagi, ini ada foto, nih tolong dibuat lagi, ini ada foto gitu. Seperti itu aja. Tapi dilakukan sambil kuliah ya? Iya. Wih, keren sih. Ya memang sih, karena memang sosial media itu tuh nggak perlu kita harus stay di tempat kerja atau apa, itu bisa dikirim ataupun nanti ada jasanya Bu, jasa sosial media gitu. Nah, oke. Terus nah ini kan inilah produknya teman-teman sahabat Pluters. Ini produk dari, ini desain langsung dari Bu ya desainnya? Iya. Desain langsung. Ini apa nih Bu konsepnya nih Bu kalau boleh tahu? Konsepnya itu tentang Singa Ambaraja. Keberanian Singa Ambaraja. Keberanian Singa Ambaraja. Jadi motif buleleng sekali nih Bu ya. Iya. Memang setiap desain yang saya buat, saya selalu ada filosofinya. Harus ada kisahnya. Kenapa saya mengambil itu? Motif itu. Jadi saya memiliki cerita. Iya. Kisah. Makanya setiap batik selalu saya membuat label seperti ini. Oh ya Bu, yang ngelola kan anaknya ya Bu ya. Oh, kerjanya sambil kuliah sambil ke posting gitu ya. Boleh tahu IG-nya apa nih Bu? Nama IG-nya? Nama IG-nya sederhana, Iga Art. Iga Art. .batik. Bali. Oh, .batik.bali. Itu ada artinya nggak Iga Art itu? Iga Art itu artinya gini. Iga itu nama panggilan saya. Art itu seni. Artnya seni. Ya, jadi I itu dilambangkan bentuk canting. Canting itu kan udah jelas batik. Jadi alat yang saya gunakan. Sedangkan kalau di iganya itu ada wajah wanita. Jadi itu melambangkan saya, melambangkan saya lah istilah seorang wanita. Berarti melalui Iga Art. Coba Iya. saya lihat ya. Yang mana wanitanya Bu? Ini. Oh, yang ini. Oh iya benar sih. Keren sih, keren. Mantap sekali. Nah, kita lanjut ke sini lagi. Wah, ini ada beberapa motif nih Bu. Jadi
motifnya singa semua Bu ya? Tidak semua. Tidak Ini semua. saya sudah mulai mencoba. Oh, ini salah satunya. Ini jalak putih. Mana? Tentang jalak putih. Ini pada saat saya diundang oleh Presiden untuk merayakan Hari Batik Nasional tahun lalu. Udah Presiden? Dan masuk ke Muri. Jadi 125 pengrajin batik Bisa diundang, berdiri Bu, bisa berdiri udah. diundang untuk Aman ya? membuat untuk sebenarnya desain untuk hiasan IKN sih sebenarnya. Oh, Cuman itu IKN? iya, untuk dibawa ke IKN nantinya. Inilah salah satunya jalak putih. Saya mencari ciri khas Balinya lah. Jalak putih. Ini produksinya satu aja Bu? Iya, ini satu saya bikin. Nggak bikin lagi? Nanti sih saya akan bikin lagi. Oh, Ini saya bahannya sama ya? sama. Keren. Ini jalak putih. Untuk IKN ini Bu ya? Ya sebenarnya untuk IKN, tapi saya masih emang harus diselesaikan di rumah karena kan waktu Muri itu sulit untuk kita waktu, karena waktu kita hanya sehari. Oh susah. Ya. Iya sih memang banyak tantangannya sih Bu, benar Ya. sih. Nah mungkin ada gini nggak Bu, desain-desain lain nggak Bu yang udah berinovasi? Sebenarnya banyak saya coba. Saya juga mencoba EcoPrint. EcoPrint? Ya. Oh Ibu coba ke EcoPrint? Iya. Itu apa Bu EcoPrint itu? EcoPrint itu bukan bagian dari batik ya. Saya menjelaskan sedikit. EcoPrint bukan bagian dari batik. EcoPrint itu berdiri sendiri. Dia menggunakan warna-warna alam dan tumbuhan maupun hewan istilahnya. Jadi misalnya gini, kita membuat desainnya itu mengambil dari tumbuhan seperti kayak daun, bunga, batang dan lain-lain yang bisa digunakan yang memiliki unsur warna pada tumbuhan tersebut. Itu yang dinamakan EcoPrint. Iya. Berarti mengadopsi bentuk Dari tanaman itu. Iya, tanaman dan itu sendiri. tanaman itu memiliki warnanya kan tersendiri. Sendiri, itu ya. yang dituangkan. Iya. Oh iya kok desain metafora ya Bu ya. Ya. Lebih ke Jadi kita tahu, Iya. kalau menggunakan daun jati, identiknya warnanya apa yang keluar? Oh ternyata ungu. Ungu itu bisa didapat dari warna daun jati, gitu. Maksudnya ini ungu ini dari daun jati. Gitu. Jadi makanya kita harus banyak mencoba semua warna, semua daun kita coba. Walaupun ada daun yang gagal. Misalnya saya pernah mencoba dengan daun pisang. Nggak keluar warnanya, pigmen warnanya tuh terlalu sedikit gitu. Oh, berarti jadi ada sendiri-sendiri gitu. Tapi sayangnya saya kurang mendalami warna-warna nama-nama daun tersebut. Karena memang saya bukan di bidang EcoPrint. Jadi saya kurang mendalami EcoPrint. EcoPrint itu menggunakan warna-warna alam. Ini gimana prosesnya ini Bu? Ini daun asli yang ditempelkan? Iya, ditempelkan, dicuci dulu, dibersihkan, dikasih fiksasi dulu ya. Terus ditempelkan di atas kain, terus kita tutup dengan plastik, kita getok. Sistem getok bisa, sistem rebus bisa, kukus. Oh iya, ini ada bekas-bekas gini. Ya, tok-tokan. Tok-tokannya. Oh iya benar-benar. Oh berarti saya kira gini Bu, karena warna daun alaminya lah saya kira. Jadi misalnya kan daun itu identik hijau ya Bu ya. Ya, tidak semua. Jadi ketika ditempelkan berubah dia warna. Iya. Oh, dari getah berarti. Iya. Oh keren. Iya. Ini tuh inovasi baru atau sudah memang ada? Sudah lama sebenarnya lama ada. ya? Iya, sudah lama ada. Ini kan juga sudah sangat lama ada. Cuman saya hanya mencoba saja gitu tuh. Keren sekali. Terus ada nggak lagi Bu? Saya juga mencoba ini kan karena untuk mengajarkan siswa juga. Oh iya. Tidak hanya harus mengajarkan batik canting aja. Kita harus mengenalkan yang lain. Iya. Kan ada lagi ini Bu, yang lain Bu untuk gininya. Ya ini semua seperti ini. Untuk awal memang pertama saya memang mengambil khas Buleleng. Awal memang saya mengambil semua ciri khas Buleleng. Iya, Temanya, singanya ya? singanya. Cuman setiap desain pasti beda tema. Selendang ini pun saya buat bukan tahun baru-baru ini. Sini sudah saya buat tahun 2020. Oh ya, ini selendang. Ya, 2019 sampai tahun 2020. Saya gunakan ini buat kenaikan pangkat. Istilahnya harus membuat karya, inovatif. Pasti dah hasilnya. Iya. Jadi bagus banget dari buat. Untuk tujuannya sih buat naik pangkat. Waktu itu masih belum kepikiran untuk seperti ini. Tapi saya mencoba. Nah, dari situlah saya. Oh, keren ya. Ini Buleleng pun belum kecetus. ya. Cuman ini
idenya itu ya datang udah lama sebenarnya, pengen banginin buleleng gitu aja. Iya. Nggak karena sekarang baru berbisnis ingin mengangkat buleleng, tapi memang sudah dari dulu. Nah, cuman sekarang dikembangin lagi. Cuman kepalanya aja. Misalnya apa saya beri judul tentang apa ini, mencirikan ciri. Ya, kebanyakan desain yang saya buat itu tidak jauh dari diri saya sendiri kok istilahnya. Ini saya ini saya kasih judul bercermin. Saya bercermin pada diri saya sendiri. Saya mau jadi apa? Saya mau bagaimana? Saya akan bagaimana? Saya mau kemana? Gitu loh. Ternyata ada ceritanya ya. Ya. Jadi ini cocok sih untuk ini sih yang kita harus bercermin gitu ya Bu ya, dalam proses atau apa. Terus untuk desain ini apakah sekali buat Ibu satu desain ya? Satu itu aja gitu? Apakah ada beberapa kayak? Nah ini kan contohnya singanya ini mungkin dengan itu berbeda Bu ya? Sangat berbeda. Sangat berbeda ya. Tapi masih kalau yang ini hampir sama. Ini satu ini. Motif gininya. Ya, ini sama sebenarnya desainnya, sama. Cuman teknik pewarnaannya yang teknik pembuatannya saya dalam pewarnaan itu yang membuat saya membedakan. Membuat beda. Kalau ini buat sendiri nih Bu? Iya. Semua. Iya. Oh iya. Pis bolong. Awak kan ada artinya kalau pis bolong gitu. Semuanya tuh sebenarnya di sini udah dijelaskan arti pis. Nah ini bisa didapetin di mana sih Bu? Saya selalu mengisi setiap ini untuk saya jual. Oh, di setiap setiap karya selalu saya isi. Jadi orang itu membaca. Nah ini udah kemana aja sih? Oh ya itu mungkin terlewatkan sih Bu. Udah kemana aja sih untuk batik ini? Saya baru ke Denpasar dengan bantuan juga dari Plut. Pameran-pameran yang saya ikuti dari lewat Plut, yang bekerja sama dengan Pendopo, bekerja sama dengan Living Wood kayak gitu seperti itu. Juga saya sudah ke Jakarta, tapi ke Jakarta tuh belum ke mall-mall ya, belum ke toko-toko karena saya masih belum pede. Istilahnya saya masih melalui saudara-saudara saya terdekat aja lah dulu. Kebetulan adik saya ada yang kerja di bank besar. Jadi dia menjualnya melalui sana. Gimana Bu, ada prospek nggak? Ada laku nggak? Sebenarnya sih minat mereka memang banyak, tinggi. Gitulah. Itu yang membuat itulah saya bilang kurang marketing. Saya masih bingung sebenarnya marketing. Saya mesti dilatih lagi dengan cara marketing ini benar. Iya, jadi kalau kita sudah diproduksi Bu, kalau kita sudah fokus di produksi itu kadang-kadang memang tidak bisa. Kita harus punya partner. Punya partner untuk di bagian promosi, marketing dan lain-lain. Siapa tahu dari sini ada yang mau melamar. Siap, sahabat Pluter. Nah, itu sudah terbuka sahabat Pluter. Ternyata Ibu Iga ini membutuhkan marketing. Nah, dari adik-adik mungkin mahasiswa ataupun SMK yang kreatif nih bisa nih hubungin Ibu Iga langsung. Di mana Bu? Cari ya di Iga Arts aja lah. Iga Arts. Dilihat di IG, bisa juga lewat email. Nah, nanti mungkin bisa berkolaborasi lah untuk nanti sama Bu Iga. Jadi teman-teman bisa sambil belajar untuk gimana sih promosi, sambil bantu apa sih batik ini ya, jadi sambil menggali ilmunya lah Ibu ya. Dia ada mencari penerus lah Bu. Iya, benar. Untuk ke anaknya udah ke arah sini juga Bu ya? Itu udah susahnya. Oh, masih belum. Tapi kebetulan anak kedua saya memang kuliahnya pas di jurusan DKV seni juga. Seni juga. Kayaknya ya dialah bisa membantu untuk urusan ayo desainnya biar bisa ini desain anak muda sekarang tradisional gimana. Makanya batik saya namakan postmodern. Pos itu kan bisa dikatakan klasik. Kita ngambil yang masa lampau, yang tradisional lah istilahnya, kita gabungkan dengan yang modern. Oh iya, di gininya isi postmodern batik. Ya itu maksudnya. Ya. Selain itu juga kita bisa mencampur dengan bukan hanya yang modern saat inilah gitu istilahnya. Misalnya kayak saya dulu pernah belajar jurusan keramik. Saya pernah belajar jurusan lukis, kayu. Itu bisa saya gabung dalam batik saya gitu loh. Dari desain. Nah begitu. Itu juga bisa seperti itu. Di batik saya bisa saya gabungkan dengan seni lain gitu loh. Oh iya. Dengan seni jurus yang lain. Yang lain lah Bu ya, bisa dicampur jadi mungkin seni yang baru lah, postmodern. Wah keren. Nah oke Bu. Nah ini kan sempat sih
kita pernah diskusi Bu ya, itu terkait dengan batik print. Ya. Nah itu mungkin sahabat Pluters atau dimanapun kalian berada, sahabat UMKM. Jadi instannya kebutuhan kita yang ingin cepat mendapatkan produk batik ini, karena jujur memang tadi setelah diceritakan dengan Ibu Iga sendiri itu memang berat sekali prosesnya, itu handmade ya, sendiri buat gitu. Jadi tidak ada cetakan atau apa dan lain-lain. Jadi memang ini tuh premium, walaupun sama desainnya saya lihat sekilas, jadi dari desain sebelah itu berbeda banget gitu. Jadi dari warna, terus dari ketegasan garis pun sudah berbeda gitu, dari motif ini dengan motif yang lainnya. Jadi ya wajar lah kalau kita memiliki batik ini, harganya atau apa itu menurut saya sih sepadan sih sebenarnya, karena ini semua handmade gitu. Nah sekarang kita balik lagi ke pembahas batik print Bu, yang sekarang yang beredar banyak Bu, karena kebutuhan masyarakat tinggi kan Bu ya, jadi SDM kurang. Gimana cara mempercepat ya seperti itu ya. Jadi itu kan gimana ya ibaratnya merusak pasar pengrajin lah. Nah bisa Ibu jelaskan untuk gimana sih kita bisa jeli nih. Kadang-kadang kan sahabat Pluter itu kan pingin tahu juga Bu ya. Kan dia pingin beli yang ori nih Bu ya. Nah takutnya dibilang ini udah hasil batikan tapi ternyata printan. Nah ya. Bisa dijelaskan istilahnya perbedaannya lah. Iya perbedaannya. Gini, batik print itu bukan bagian dari batik ya. Dia ya print sendiri. Cuman gini, disebut batik print karena apa? Proses pembuatannya dengan menggunakan sablon atau ngeprint, tapi bermotif batik. Makanya dinamakan batik print. Ada Bu contohnya? Ini contohnya batik print. Oh, lebih detail banget ya. Jadi handmade aja nggak bisa sih kayak gini. Iya. Batik print ini sekecil apapun bisa dibuat. Iya. Dan lihat, tidak ada istilahnya sifat dari malam. Semakin kita memberi warna ya, kan akan dicelup. Itu pasti ada retaknya. Seperti ini. Ini yang namanya retak-retak malam. Nih, retak-retak malam tuh ada. Ini yang lebih jelas. Nih, ini namanya retak-retak malam. Oh iya. Iya, di sini tuh ada tuh dikit di gigi. Ini ada retak-retak malam. Oh, kayak tekstur dinding ya, sahabat Pluters ya, kan di dinding tuh kan ada kayak retak-retak ya, mirip-mirip seperti itu lah. Pecahan dari malam. Malam pun juga banyak ininya ya, banyak kelasnya ya. Iya. Nah, kalau printing ini untuk membedakan sama sekali yang sangat jelas, lihat dalamnya. Di dalam ya? Ya. Oh iya benar sahabat Pluter. Dalamnya ini tidak tembus, jadi warna. Kalau batik, depan dan belakang akan sama dia. Nih perbedaannya nih, kalian bisa lihat nih. Akan sama. Ini di dalam ya. Ini di dalam dan ini berbeda. Ini depannya sama. Dalam dan depan sama. Tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Kalau di printing dia akan putih ini. Akan ada lapisan putihnya. Warna itu tidak tembus. Warna tidak tembus ya. Ya. Jadi selain juga dari perbedaan ini, motif juga dari awal dijelaskan itu lebih bersih dan kecil-kecil pun bisa. Iya. Jadi lebih rapat sekali Bu ya. Jadi ini memang benar-benar ya jelas sih Bu, ini kelihatan sih sebenarnya. Pabrik kan. Bukan tangan. Tapi kalau tangan ini wah mahal sekali nih Bu. Iyalah. Pasti mahal sekali nih dengan sangat luar biasa. Dengan detail-detail seperti ini. Lumayan rumit ini. Wah keren nih Bu. Jadi adalah sahabat Pluter, jadi kalian yang pingin mencari batik yang benar-benar real ataupun kalian pingin mengunjungi tempatnya Bu Iga, terbuka nih Bu ya, untuk semua umum ya, untuk bisa berlatih pun ayo. Berlatih wah. Cuman sayangnya kalau berlatih karena saya tempat masih kurang, jadi ya yang bisa di-plot Bu. Di-plot lah, boleh bisa lah. Kita plot membantu untuk menyediakan tempat. Untuk menyediakan tempat tuh membuat desain lah, orang-orang desain atau apapun ya nanti bisa dibantu sama Ibu Iga. Kita kan ada inkubator kria teman-teman. Jadi bisa lah kita di sana Bu berkreasi. Tapi jangan lupa juga selain ada
printing motif batik, ada juga sekarang printing motif tenun. Jadi hati-hati kalau kalian mau membeli hendak gitu ya. Saya kira batik aja. Tidak. Oh, ada lagi. Ya, kita ini lihat, hendak. teman-teman. Ya. Pasti Anda kalau lihat dari jauh, kalian lihat jauh, iya, pasti iya. hendak. Akan dikatakan ini hendak. Benar, Bu. Nah, sama dengan batik, dia warnanya itu baliknya tetap putih. Oh, lebih jelasnya beda. Oh, wah ini saya nggak bisa bedain nih, Bu. Ya, kelihatan tapi tetap terlihat. Tetap terlihat. Lihat ya? nih, tetap terlihat. Oh, ada. Oh, iya sih. Ini bukan tenun. Oh. Ini Lihat belakangnya, printing ini juga. Oh iya. Lihat depan dan belakang. Oh iya, kalau gini ya skalanya ya mungkin Ya. diperbesar bisa lah kita Nah, bedain. kalau yang asli tentu tenun asli dia akan Ya, Mbak. Beda. Benar. tetap sama. Oh, tetap Oh sama. iya, sama teman-teman. Jadi tidak ada perbedaan antara depan belakang. Jadi kadang-kadang kan kalau saya nih Bu pakai kamben, itu saya lihat nih yang mana depan belakang itu. Oh mungkin ini yang saya kira sebenarnya memang settingannya seperti itu. Tidak. Jadi yang bersih itu di luar, terus yang Tidak. agak rabun itu memang di dalam. Mungkin memberikan kita tuh pengetahuan biar ketika memakai ini tuh kita biar paham yang lebih cerah itu di luar gitu. Ternyata selama ini saya nggak tahu Bu, ternyata itu perinan teman-teman, tidak batik asli. Tidak tenun asli. Tenun asli gitu. Kadang-kadang kan harganya pun bisa Lebih murah. murah, tapi kadang-kadang dijual mahal Bu. Kalau Iya, misalnya kita kalau kita nggak tahu. gitu. Iya. Dikira kita ini memang benar tenun, tapi ternyata memang perinan juga ternyata teman-teman. Nah, jadi sahabat Pluter, setelah dijelaskan sama Ibu Iga, jadi dari saya ataupun sahabat Pluter itu pasti mendapatkan info-info nanti biar lebih jelasnya untuk adik-adik kita mahasiswa SMA yang tertarik nih dengan kesenian batik, apalagi batik buleleng Bu ya. Iya. Ada nggak pengrajin batik buleleng selain Bu Iga? Saya kurang tahu juga. Kurang tahu ya. Iya, kalau dibilang sama Ruth, ya pendobrak pertama lah Ibu. Pendobrak pertama ya. Wah, jadi pertama sekali nih. Batik. Jadi ilmunya bisa kalian pelajari dari Ibu Iga. Nanti siapa tahu nih jadi penerusnya Ibu Iga ataupun ikut berbisnis dengan Ibu Iga gitu. Jadi Ibu Iga kan pasti untuk desain-desain itu kan butuh sharing. Nanti siapa tahu dari adik-adik mahasiswa ini ada desain-desain unik lagi kan gitu Bu ya. Ada desain kolaborasi jadinya gitu tentang desain terbarukan lah yang kesukaan kita. Oke, jadi sahabat Pluter, mungkin sekian lah kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Iga. Terima kasih banyak nih Ibu Iga pengetahuannya tentang tentang batik, tentang tenun itu sangat luar biasa sekali. Mungkin ada yang perlu disampaikan Ibu untuk pesan-pesan untuk sahabat Pluter untuk penutupan kita ini. Ya, untuk adik-adik juga semua ya, bagi yang walaupun gini ya, tidak harus anak muda. Kalau kita udah berumur pun, kalau kita memang pengen berusaha, ayo belajar. Ayo kita semangat. Kita tidak boleh kalah dengan umur. Kita harus tetap berkarya. Bila kita memiliki usaha dan memang baru dan perlu bantuan, datang saja ke Plut. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Wih, keren. Jadi terima kasih banyak Ibu Iga. Sukses selalu usahanya. Semoga semakin berkembang dan nanti semoga kami Plut Kabupaten Buleleng akan membantu Bu Iga untuk di marketing apapun dan lain-lain yang semampunya kita bisa. Di sini kita akan bantu. Jadi next video lagi semoga bermanfaat untuk teman-teman sahabat Pluter, memberikan edukasi. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.